warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Sama. Itu kenapa? Gigi. Oke, hari ini kita akan membahas tentang ketahanan pangan lokal. Di Indonesia, potensi agraris itu ada padi sebagai sumber utamanya, lalu ada jagung, ubi, dan kentang. Oke, karena ini tentang ketahanan pangan lokal, berarti materi kita hari ini adalah teks argumentasi. Yang pertama, kita akan membahas pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, dan contohnya. Oke, silakan Kansa dibaca pengertiannya. Kemudian, teks argumentasi adalah jenis tulisan yang bertujuan meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat atau gagasan. Dalam menuliskan pendapat atau gagasan, penulis akan memberikan ulasan atau argumen yang mendukung pandangannya. Ini bisa berupa data atau fakta yang relevan agar argumennya semakin kuat. Oke. Yang selanjutnya ada tujuan. Silahkan dibaca tujuannya, primadona. Tujuan 1. Mengungkapkan pandangan, 2. Memengaruhi tingkah laku, 3. Membuktikan kebenaran, 4. Menarik perhatian. Terus Safira dibaca ciri-cirinya. Ciri-ciri 1. Teks argumentasi berisi pendapat penulis, baik pro maupun kontra tentang suatu permasalahan. Kedua, teks argumentasi memuat fakta dan data yang menjadi alasan dan bukti untuk mendukung dan memperkuat pendapat penulis. Ketiga, teks argumentasi mengungkapkan informasi berupa analisis data yang logis dan analogi dari permasalahan yang dibahas secara objektif. Yang keempat, teks argumentasi bersifat persuasif sehingga dapat meyakinkan, membujuk, dan memengaruhi pembaca. Dari ciri-ciri ini, teks argumentasi berarti itu berisi tentang pendapat atau argumen yang disertai dengan fakta-fakta atau data yang konkret dan relevan. Terus teks argumentasi, struktur terdiri atas pendahuluan, badan argumen, dan kesimpulan. Silakan Syifa dibaca pendahuluan. Bagian pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi penjelasan singkat dan jelas mengenai isu atau masalah yang akan dibahas agar pembaca tertarik dan mau membaca sampai habis. Bagian ini harus ditulis dengan cara yang menarik. Oke, di bagian pendahuluan ini berisi tentang isu atau masalah yang akan dibahas. Dan cara penulisannya itu harus dapat menarik bagi pembaca. Yang selanjutnya ada badan argumen, silakan Bulan. Badan argumen. Pada bagian ini, penulis memberikan data atau hasil riset secara terstruktur dan sistematis agar pembaca bisa memahami argumen yang disampaikan dengan mudah. Badan argumen juga berisi opini yang didukung fakta. Oke, badan argumen ini terdiri atas opini dan fakta. Yang pertama itu ada fakta, silakan dibaca Siti. Fakta yang pertama, informasi dalam kalimat dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, berisi data-data yang bersifat kuantitatif atau angka dan kualitatif atau sebuah pernyataan. Yang ketiga, memiliki data yang akurat seperti keterangan waktu, tanggal, tempat, dan peristiwa. Yang keempat, dikumpulkan dari berbagai narasumber yang terpercaya. Yang kelima, bersifat objektif, yakni menampilkan data yang sebenarnya dan bukan dibuat-buat dan dilengkapi dengan gambar objek yang jelas. Oke, untuk selanjutnya opini, silakan Zelda. Opini bersifat subjektif dan bergantung pada kepentingan tertentu yang disertai dengan pendapat, saran, dan kalimat berupa uraian penjelasan. Kedua, berisi pandangan peristiwa yang belum pasti terjadi atau bisa terjadi di kemudian hari. Ketiga, informasi yang disampaikan belum memiliki pembuktian yang konkret. Keempat, ditandai dengan penggunaan kata-kata seperti bisa, jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, dan sebaiknya. Kesimpulan. Bagian kesimpulan merangkum isi teks argumentasi dengan singkat, jelas, dan logis agar pembaca bisa memahami argumen dengan baik.
Di sini penulis menyajikan penalaran yang dapat diterima untuk memastikan keseluruhan argumen disimpulkan yang tepat. Jadi kesimpulan ini adalah berisi penegasan ulang agar pembaca dapat memahami secara keseluruhan isi dari teks argumentasi. Karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis dan mengevaluasi strukturnya. Lalu bagaimana cara menganalisis strukturnya? Jadi yang pertama, kita melakukan identifikasi pada bagian pendahuluan. Dengan cara perhatikan bagian awal teks yang menjelaskan isu atau masalah yang akan dibahas. Lalu yang kedua adalah mencari argumen atau pendapat utama yang akan dibuktikan. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi bagian badan argumen. Yang pertama itu mencari argumen-argumen yang dikemukakan untuk mendukung pendapat utama. Yang kedua mengidentifikasi bukti, data, fakta atau alasan yang digunakan untuk mendukung argumen tersebut. Dan yang terakhir, perhatikan bagaimana argumen-argumen tersebut disusun secara logis dan terstruktur. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi bagian kesimpulan. Yang pertama, memperhatikan bagian akhir teks yang menyajikan ringkasan argumen yang telah dikemukakan. Yang kedua, mencari penegasan terhadap kebenaran atau keabsahan argumen yang telah dibuktikan. Lalu yang terakhir, perhatikan bagaimana penulis mengakhiri argumen dalam bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Setelah tahu bagaimana cara menganalisis, lalu bagaimana cara mengevaluasi strukturnya. Yang pertama adalah baca teks secara menyeluruh. Jadi ketika disajikan sebuah teks, kalian betul-betul membaca isi teks tersebut dengan teliti dan seksama. Lalu yang kedua, tandai bagian-bagian yang menunjukkan pendapat, alasan, atau argumen dan kesimpulan. Jadi kalian juga harus bisa mengidentifikasi mana yang bagian pendapat, mana yang berupa alasan. Lalu yang ketiga, kalian mengidentifikasi jenis kalimat, apakah itu sebuah fakta, opini, atau sebuah kesimpulan. Lalu yang ketiga, perhatikan kohesi antar paragraf. Yang dimaksud kohesi antar paragraf di sini adalah apakah argumen mendukung pendapat secara logis. Jadi antara argumen yang satu dan yang satunya apakah saling berkaitan atau tidak saling berkaitan. Lalu yang terakhir adalah menilai kekuatan argumen. Nah, argumen ini harus didukung dengan data dan fakta yang valid dan konkret. Jadi, argumen ini tidak hanya sebatas opini-opini yang dikeluarkan, tapi juga harus ada fakta, data yang dikemukakan. Untuk memahami lebih lanjut, ini ada teks argumentasi dengan judul ketahanan pangan lokal. Silahkan ulangi bisa dibaca di paragraf. Ketahanan pangan lokal. Ketahanan pangan Indonesia dapat terwujud secara berkelanjutan jika pembangunan pangan nasional berbasis pada sumber daya lokal. Lalu yang terakhir, silahkan dibaca. Dengan melihat berbagai keuntungan tersebut, sudah saatnya pemerintah bersama masyarakat melakukan pemetaan ulang dan penguatan sumber pangan lokal sebagai fondasi pembangunan ketahanan pangan nasional. Apakah kalian sudah paham semua terkait materi? Untuk selanjutnya, buat kelompok dua orang, kita akan menganalisis dan mengevaluasi teks argumentasi. Oke, Ibu akan bagikan teks argumentasi yang harus kalian baca, lalu analisis bagian struktur dan fakta opininya. Ini saya gabung sama penghulu depan ya. Oke, silahkan kalian bisa menganalisis dan mengevaluasi teks tersebut. Siapa punya pulpen? Ada. Oke. Boleh juga ya. Ini boleh. Ada maksudnya. Ya.
Ada cerita? Belum ada meja. Iya. Oke, apakah sudah selesai menganalisis semuanya? Oke, dari cara yang tadi sudah disebutkan, silahkan Caca untuk menyampaikan hasil analisisnya. Oke, terima kasih Bu izin menyampaikan ya. Setelah saya berdiskusi dengan partner saya, tim Madura, kami sudah mengerjakan gitu. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan itu di paragraf 1 itu termasuk bagian pendahuluan. Untuk paragraf 2 dan 4 itu termasuk bagian argumen. Karena menurut kami ini sudah mengandung alasan data faktual dan contoh yang konkret. Kemudian di paragraf terakhir yang paragraf 5 itu termasuk kesimpulan. Karena di sini paragraf 5 itu terdapat penegasan ulang terkait dengan keberhasilan pengembangan pangan lokal itu. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Caca. Selanjutnya apa hasil evaluasinya? Silakan Syifa. Izin menyampaikan berdasarkan hasil diskusi saya sama teman saya Bulan, itu evaluasi itu sumbernya ada lengkap. Itu ada pendahuluan, terus badan argumen dan juga simpulan, opini dan data saling berkaitan erat. Terus dengan ditandai penggunaan konjungsi yang tepat dan alur-alur logika yang jelas. Lalu untuk kekurangan evaluasi sendiri itu cakupan si contohnya itu terlalu terpusat pada wilayah Papua, padahal kita dapat menyebutkan potensi pangan lokal yang lebih luas ibu, kayak Jawa atau Kalimantan gitu Bu. Tepuk tangan untuk Syifa. Oke, mari kita explaining terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, tangannya diangkat. Lalu kalian nanti ikutin dulu ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Coba ulang. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Sekarang lebih cepat lagi. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Sekarang harus lebih cepat lagi. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Kalian sudah berdiskusi bersama dan menganalisis serta mengevaluasi. Aku akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan secara mandiri. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Kerjakan dengan teliti sesuai dengan apa yang tadi kalian kerjakan juga secara bersama-sama. Ini silahkan.
Anak-anak, Ibu ada flipbook untuk membantu kalian dalam menganalisis dan mengevaluasi teks argumen tersebut. Ibu akan kirimkan pada ketua kelasnya, nanti ketua kelas memberikan pada yang lainnya ya. Oke, waktunya kurang 5 menit lagi ya. Boleh, silakan kumpulkan di depan. Mari masukin juga. Dah. Kamu mau beli sendiri ya? Besi apakah sudah? Belum. Iya, terima kasih. Itu sih kaki belum bu. Oke, Zaki, waktunya sudah habis. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apakah sangat menyenangkan? Kira-kira kalian paham nggak nih dari materi yang udah disampaikan tadi? Paham. Oke, kalau paham, Ulan tadi apa? Struktur dari teks argumentasi. Berarti ada pendahuluan, badan argumen, kesimpulan. Nah, betul sekali, tepuk tangan. Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan dapat memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.